Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesedihan yang mendalam selepas kepergian paman sekaligus pelindung beliau, yaitu Abu Thalib, dan juga istri tercintanya Khadijah. Istri Nabi Muhammad, Khadijah, meninggal pada tahun ke-10 kenabian dalam usia 65 tahun. Saking mencintai istrinya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali bertutur, "Dia telah menerima kepadaku di saat manusia pukul kepadaku. Dia membenarkanku saat manusia mendustakan. Dia berikan hartanya kepadaku saat manusia tak mau memberikan. Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan anak darinya, sementara dari istri yang lain Allah tidak menganugerahkan anak." Pada masa-masa kesedihan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Tujuan utama Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya untuk menjemput perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala mengenai perintah wajib salat 5 waktu bagi umat Islam. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga ingin menghibur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar tak lagi bersedih dengan menunjukkan banyak bukti keagungan dan kasih sayang kepada para hambanya. Cerita perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat dalam surah Al-Najm ayat 13 sampai 18. Kisah Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab, tepatnya tanggal 27 Rajab sekitar tahun ke-10 atau ke-11 dari kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra dan Mi'raj sebenarnya merupakan dua peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra adalah peristiwa perjalanan bumi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah, sementara Mi'raj adalah perjalanan naik ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Al-Quran yang menceritakan mengenai kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad terdapat dalam surah Al-Isra ayat 1 yang artinya, "Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat." Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dilalui oleh Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke menuju Masjidil Aqsa di Madinah, lantas melakukan perjalanan menembus 7 lapis langit. Pada setiap tingkatan langit, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan beberapa nabi. Kemudian, ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat itulah Nabi Muhammad mendapatkan perintah wajib untuk melakukan salat 5 waktu. Perjalanan Isra Nabi Muhammad bermula ketika malaikat Jibril bersama malaikat Mikail dan seorang malaikat lain datang menemui Nabi Muhammad. Beliau kemudian dibawa menuju sumur Zam-Zam dan dibelah dadanya dengan maksud membersihkan hati Nabi Muhammad seperti ketika beliau masih kecil. Setelah dada Nabi Muhammad dibelah, malaikat Jibril kemudian membuang sebagian dari setan yang di hati Nabi sebelum menutup kembali dada beliau. Hati Nabi Muhammad disucikan dari semua nafsu setan dan dimurnikan dengan rasa keimanan yang begitu tebal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelahnya, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Madinah dengan menunggangi burung. Burung merupakan binatang sejenis burung yang dapat bergerak dan terbang sangat cepat. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad menyempatkan diri untuk menjadi imam dan melakukan salat malam.
Setelah singgah sejenak di Masjidil Aqsa, malam itu juga malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad melakukan perjalanan Mi'raj menuju ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama perjalanannya di tiap tingkatan langit, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi dan rasul. Ketika sampai di langit pertama, malaikat Jibril meminta izin agar dibukakan pintu langit dan pintu pun terbuka. Nabi Muhammad SAW lalu melihat Nabi Adam. Beliau memberi salam dan kemudian Nabi Adam menyambut dan membalas salam serta mengakui kenabian Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menampakkan ruh-ruh para syuhada di sebelah kanan dan ruh-ruh orang yang sengsara di sebelah kiri. Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanan menuju langit kedua. Di sana Nabi Muhammad SAW menjumpai Nabi Yahya dan Nabi Isa. Sementara di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat ada Nabi Idris dan langit kelima ada Nabi Harun. Saat di langit keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Musa dan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Setelah Nabi Muhammad SAW melampaui langit ketujuh, malaikat Jibril tidak bisa lagi menemani karena tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW kemudian menuju Baitul Ma'mur dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah salat wajib sebanyak 50 kali dalam sehari untuk umat Islam. Nabi Muhammad pun kembali. Namun ketika melewati Nabi Musa, beliau disarankan untuk meminta keringanan waktu sholat. Nabi Muhammad SAW sampai mondar-mandir beberapa kali untuk meminta keringanan waktu sholat kepada Allah, hingga akhirnya diputuskan hanya menjadi 5 waktu sholat dalam sehari. Saat diminta oleh Nabi Musa untuk kembali meminta keringanan, Nabi Muhammad SAW menolak karena beliau merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah rela menerima perintah tersebut. Sekembalinya Nabi Muhammad ke Mekah, beliau menceritakan peristiwa Isra Mi'raj yang dialaminya kepada para pengikutnya. Mendengar cerita tersebut, sebagian pengikutnya tidak mempercayainya. Mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW sudah menjadi gila. Hal tersebut berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq yang langsung mempercayai perkataan Nabi. Hal itulah yang membuatnya kemudian mendapatkan gelar As-Siddiq yang artinya benar atau berkata benar. Sekian cerita dari Salma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti silakan ditulis pesan dan hikmahnya. Pesan hikmahnya itu apa, hikmahnya apa. Tadi Salma sampaikan. Silakan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, kelompok 1 sama aja. Ya, terima kasih Salma. Setelah